Perkenalkan, nama saya Dwi Kurniawan, G10 11 23 13 14. Perkenalkan, nama saya Muhammad Septian Setra Prakoso dengan NIM G10 11 23 1359. Perkenalkan, nama saya Sulaiman Reparab Sanjani dengan NIM G10 11 23 13 50. Perkenalkan, saya Fajar Resantis dengan NIM G10 11 23 12 96. Oke, jadi hari ini kami akan melakukan proses inventarisasi di belakang kampus Fakultas Kehutanan Universitas Tanjung Pura dengan metode line transect atau menarik garis lurus nyata di lapangan. Jadi contoh, ini titik saya berdiri. Jadi kita akan menarik garis lurus di depan saya, mungkin sekitar 100 bahkan lebih. Lalu pada saat kita berjalan di garis lurus tersebut, saat kita melihat atau mendengar satwa, jadi kita lakukan pencatatan. Pun tujuan dari proses inventarisasi ini adalah untuk mengetahui kelimpahan maupun kepadatan jenis satwa. Jadi kelebihan menggunakan metode line transect itu seperti relatif lebih mudah digunakan dan tidak memerlukan alat yang terlalu rumit. Yang kedua itu mendapatkan data kuantitatif tentang kepadatan populasi. Tiga, dapat diaplikasikan di berbagai jenis habitat dan kelompok satwa. Yang keempat itu dapat memberikan informasi tambahan tentang perilaku dan aktivitas satwa. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kekurangan dalam metode ini. Nah, metode ini memiliki beberapa keterbatasan. Yang pertama itu tentang akurasi yang sangat penting, yang sangat bertergantungan terhadap suatu penelitian dalam mendeteksi dan mengidentifikasi satwa yang ada. Nah, untuk yang kedua itu sulitnya untuk dilakukan di vegetasi yang sangat rapat karena visibilitas yang sangat terbatas. Nah, untuk yang ketiga itu susahnya untuk mengidentifikasi jenis satwa yang aktif pada malam hari. Dan yang keempat itu membutuhkan waktu yang sangat lama dalam untuk menentukan data dari representatif. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana prosedur melakukan pengamatan dengan metode line transect. Jadi yang pertama itu kita menentukan lokasi dan panjang jalur yang representatif terhadap habitat satwa yang akan diteliti. Jadi panjang jalur transect itu sendiri beraneka ragam, mulai dari ratusan meter hingga beberapa kilometer tergantung dari kondisi di lapangan. Nah, di sini kelompok kami menentukan lokasi pengamatan di hutan gambut belakang kampus baru Fakultas Kehutanan Universitas Tanjung Pura dengan panjang transect kurang lebih 100 meter. Kemudian yang kedua, peneliti berjalan secara perlahan menyusuri jalur transect yang telah ditentukan dengan kecepatan rendah. Yang ketiga yaitu hasil pengamatan atau satwa yang kita temukan di jalur dicatat baik yang diperoleh melalui penglihatan secara langsung maupun melalui perekaman suara. Nah, data yang dihasilkan itu meliputi jenis satwa, jumlah individu, jarak satwa dari jalur transect, dan juga arah pergerakan satwa. Kemudian yang terakhir, data dari hasil pengamatan yang kita peroleh dianalisis untuk menghitung kepadatan dan distribusi satwa di lokasi penelitian. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai alat dan bahan yang diperlukan dalam melakukan inventarisasi satwa dengan metode line transect ini. Jadi yang pertama itu ada peta lokasi dari penelitian dan juga kompas. Ini penting untuk menentukan posisi transect. Kemudian yang kedua itu ada alat tulis. Namun di sini kelompok kami menggunakan HP digunakan untuk mencatat satwa yang diamati pada lokasi. Kemudian yang ketiga itu ada kamera dan juga alat perekam suara yang digunakan sebagai alat dokumentasi. Nah, sebenarnya yang penting dalam alat yang sangat penting dalam metode transect ini adalah binokuler. Namun karena kami tidak memiliki alat ini, jadi kami melakukan pengamatan melalui penglihatan secara langsung tanpa alat bantu. Ada alat ukur digunakan untuk mengetahui sudah sejauh mana kita melakukan pengamatan. Nah, di sini kami menggunakan aplikasi Avenza untuk mengetahui seberapa jauh kami sudah berjalan. Jadi ini posisi awal kami atau titik pertama kami untuk melakukan inventarisasi dengan metode line transect. Jadi di posisi awal saja kita sudah bisa mendengar jenis burung yang ada di atas. Mungkin jenisnya tidak terlihat, tetapi itu adalah jenis burung perenjak dan juga ada suara burung merbak. Mungkin nanti kita bisa melihat atau memotret jenis satwa tersebut atau jenis burung tersebut.
Nah, ini juga ada terdengar jenis burung. Kemungkinan besar masih jenis yang sama, burung perenjak atau burung ciblek. Jadi satwa dari jarak line transit sekitar 3 meteran, di mana kami menemukan belalang. Di sini kami menemukan lagi satwa yang ada di jalur transek, yakni dari jenis jangkrik. Nah, baiklah, di sini kami sudah berjalan kisaran 50 meter di jalur transek. Nah, sini kami juga mendapat menemukan jenis satwa dan serangga yang ada di jalur ini. Nah, kami akan meneruskan perjalanan sekitar 50 meter lagi ke depan. Jadi seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa pengamatan ini sebaiknya dilakukan dengan berjalan secara perlahan. Adapun tujuan dari berjalan secara perlahan ini, yang pertama yakni untuk menambah ketelitian dalam pengamatan. Kemudian yang kedua itu untuk menghindari satwa yang lari karena banyaknya suara yang ditimbulkan. Dan yang terakhir, tentu saja dengan berjalan lambat dapat memastikan bahwa jalur Ibanjiner yang terbentuk lebih lurus. Nah, jadi di sini ini kemungkinan satwa yang terbanyak nih jenis burung, yaitu burung perenjak dan burung merbak. Dari awal pengamatan kami yang banyak terdengar dua jenis satwa tersebut. Tapi untuk melihatnya sangat susah karena bisa dilihat di atas tuh tutupannya sangat rapat sekali. Jadi terkadang di kamera tersebut tidak kelihatan, tapi ketika kita melihat langsung jenis burung tersebut tuh terlihat. Nah, jadi di sini kami sudah mencapai titik perjalanan kurang lebih 100 meter yang merupakan panjang dari jalur transek yang sudah kami tentukan di awal tadi. Jadi dengan ini berakhir sudah pengamatan kami. Terima kasih.